Pada zaman jahiliyah, hiduplah seorang raja bernama Habib bin Malik di Syam, yang merupakan seorang penyembah berhala yang fanatik. Suatu hari, Abu Jahal mengirimkan surat kepada Raja Habib dan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan ajaran agama baru. Surat tersebut membuat Raja Habib bin Malik penasaran seperti apa Nabi Muhammad SAW. Untuk memenuhi rasa penasarannya tersebut, berangkatlah Raja Habib bin Malik dengan membawa 10.000 pasukan ke Mekah. Setibanya di Mekah, Raja Habib bertanya kepada Abu Jahal, "Seperti apa Muhammad itu?" Seorang keluarga Bani Hashim pun menjawab, "Di masa kecilnya, Muhammad dikenal sebagai anak yang bisa dipercaya, jujur, dan baik budi pekertinya. Namun, setelah berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami." Mendengar hal tersebut, Raja Habib memerintahkan pasukan menjemput Nabi Muhammad untuk menghadapnya. Nabi Muhammad SAW memenuhi panggilan Raja Habib dan datang bersama dengan istrinya Khadijah dan Abu Bakar. Sepanjang perjalanan, Khadijah tidak berhenti menangis karena khawatir apa yang akan terjadi dengan suaminya, begitu pula dengan Abu Bakar. Setelah sampai, Nabi Muhammad SAW dipersilakan duduk di kursi emas yang telah disediakan. Raja Habib pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Nabi Muhammad SAW pun menanggapi pertanyaan Raja Habib dengan tenang. "Mukjizat seperti apa yang Tuhan kehendaki?" Kaget dengan jawaban Nabi Muhammad, Raja Habib pun mengajukan 3 mukjizat yang mustahil dilakukan oleh penyihir sekalipun. Pertama, aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan, kemudian munculkanlah bulan. Kedua, kemudian turunkanlah bulan tersebut ke tanganmu dan belahlah bulan itu menjadi 2 bagian dan letakkan masing-masing potongan bulan tersebut di atas bukit Abu Kubais dan bukit Qoiqoan, 2 bukit Mekah. Ketiga, satukanlah kembali bulan tersebut dan mintalah bulan itu untuk mengakui dirimu sebagai Rasul. Jika kamu dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu. Dengan tegas, Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Aku penuhi permintaanmu." Nabi Muhammad SAW melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu dan berdoa kepada Allah untuk memudahkan segala urusannya dalam menjawab keinginan Raja Habib. Malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Allah telah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, 'Kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka. Kuatkan hujahmu, ketahuilah aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam.'" Setelah mendapatkan kepastian langsung dari Allah, Nabi Muhammad segera bersiap untuk melakukan tantangan dari Raja Habib. Saat itu matahari telah beranjak senja. Kemudian Rasulullah berdoa agar bulan segera terbit. Setelah Nabi berdoa, tidak lama terbitlah bulan dengan sinar yang terang benderang. Selanjutnya Nabi Muhammad mengisyaratkan agar bulan tersebut turun kepadanya. Tiba-tiba suasana menjadi menegangkan karena terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat seiring bulan tersebut turun dan mendekat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun membelah bulan tersebut dengan tangannya. Nabi Muhammad berkata, "Saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah." Setelah itu, Nabi Muhammad meletakkan masing-masing potongan bulan di atas 2 bukit di Mekah. Selanjutnya, Nabi Muhammad menyatukan kembali bulan tersebut. Bersamaan dengan itu, bulan tersebut pun mengeluarkan suaranya, "Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan sangat takjub, orang-orang melihat Nabi Muhammad SAW menggenggam bulan yang bersinar dengan indah. Nabi Muhammad pun mengembalikan bulan kembali ke posisinya. Perasaan takjub dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW juga dirasakan oleh Raja Habib bin Malik. Meskipun begitu, hati Raja Habib masih beku dan mengajukan satu persyaratan lagi. Aku masih punya satu syarat lagi untuk mengujimu. Sebelum melanjutkan perkataannya, Nabi Muhammad memotong perkataan Raja Habib. Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, Raja Habib pun kaget, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia tersebut. Raja Habib memiliki seorang putri, namun putrinya lumpuh dan matanya pun buta. Tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia ini, kecuali orang-orang istana yang dekat dengannya. Tidak sampai di sana, Nabi Muhammad pun melanjutkan perkataannya. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna. Mendengar hal tersebut, raja pun menangis karena mengetahui Nabi Muhammad selalu berkata benar. Spontan ia berdiri dan berkata, "Hai penduduk Mekah, kalian yang beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya." Tanpa keraguan lagi, Raja Habib bin Malik pun memeluk Islam. Sepulangnya Raja Habib ke istana, Raja benar-benar menyaksikan putrinya sudah dapat berjalan dan matanya pun bisa melihat. Putrinya kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Raja Habib pun kaget. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui kalimat itu?" "Aku bermimpi didatangi seorang laki-laki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, maka anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku pun mengucapkan 2 kalimat syahadat ayah." Fenomena terbelahnya bulan ini juga dibuktikan oleh sains sebagaimana dijelaskan oleh pakar geologi muslim Dr. Zaghlul Al-Najjar. Para astronot Amerika pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan bahwa bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. Kami mendapati secara pasti dari batu-batuan yang terpisah dan terpotong di permukaan bulan sampai di dalam perut bulan, kata pakar ruang angkasa tersebut. Dari kisah ini, kita bisa melihat betapa maha hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Dia berkehendak, maka sesuatu yang manusia pikir itu adalah hal yang mustahil bisa terjadi. Sekian kisah kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.